Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Masjid Rodatul Falah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita haturkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma alhamdulillahirabbil alamin walhamdulillahirabbil alamin atas semua limpahan rahmat, hidayah, inayah kepada kita semuanya, nikmat iman Islam, istiqomah melakukan kebaikan dan amal soleh. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya ucapan Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad tetap tercurah keharibaan Nabi yang besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kita melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan ayat-ayat yang kita kaji bersama bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Tambahnya ilmu seiring dengan tambahnya keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin ya as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf belum bisa ditayangkan. Saya bawa ini ternyata belum bisa connect juga ini. Sudah tak setting di laptop saya ini, sudah bisa, tapi saya lihat sendiri. Saya bawa kabel 2 ini, USB kok nggak bisa ini. Kayaknya perlu ada orang ahli yang bisa. Tadi tak coba sebelum maghrib tadi sama Pak Yasin nggak bisa, ya, tak coba lagi nggak bisa. Ya besok karena kalau diutak-utak ini situ gak ngaji. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kita surat Al-An'am sekarang masuk ayat ke-33. Qad na'lamu annahu la yahzunuka alladhi yaquluna fa innahum la yukadzibunak. Qad na'lamu, sungguh kami mengetahui, annahu bahwasanya, la yahzunuka, pasti menjadikan kamu bersedih Muhammad, alladzi, apa-apa yang yaquluna mereka katakan, fa innahum, maka sesungguhnya mereka, la yukadzibunaka, mereka tidak mendustakan kamu Muhammad, walakinnadz zalimina, dan akan tetapi orang-orang yang zalim itulah bi ayatillahi, terhadap ayat-ayat Allah, yajhaduna, mereka mengingkari. Asbabun nuzulnya ayat ini, beberapa kaum Quraisy bertanya kepada Abu Jahal. Abu Jahal, panjenengan itu kan pamane Muhammad. Sekarang saya tanya, sebenarnya Muhammad itu orang yang jujur apa tidak? Abu Jahal menjawab, saya bersaksi bahwa Muhammad itu orang yang jujur.
Dia sudah tahu bahwa keponakannya itu wong jujur, gak tahu bohong soalnya. Yang kedua, saya bertanya kepada panjenengan Abu Jahal, apakah Muhammad itu pensihir apa tidak? Tidak. Apa yang dikatakan Nabi Muhammad itu sebenarnya, dia setahu saya sejak dia lahir sampai sekarang, saya tidak pernah menjumpai Muhammad itu bohong. Nah gitu. Hanya saja, nah itu ono tambahan ya, bukan? Hanya saja saya tidak menerima apa yang dibawa oleh Muhammad itu. Apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Yaitu agama Islam dan Al-Quran. Jadi ini pribadinya Nabi Muhammad itu diterima. Bahwa Nabi Muhammad itu wong sing jujur, gak tahu goro, akhlaknya api, itu diterima. Cuma yang tidak diterima itu ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yaitu Islam, yang ajaran itu menyalahkan ajaran nenek moyang yang selama ini dia ikuti, yaitu menyembah patung. Nah itu loh, itu yang tidak diterima. Dan termasuk Al-Quran yang disampaikan itu tidak diterima oleh orang-orang Quraisy jahiliyah waktu itu. Maka bunyi ayatnya itu, fa innahum la yukadzibunaka. Ini loh. Maka sesungguhnya mereka itu tidak mendustakan kamu Muhammad. Kalau pribadimu tidak. Pribadi kamu sosok seorang yang jujur, tidak pernah bohong, akhlaknya bagus dengan siapapun, diterima oleh mereka. Fa innahum la yukadzibunaka. Maka sesungguhnya orang-orang kafir Quraisy Mekah itu la yukadzibunaka, tidak mendustakan kamu. Mengakui pribadimu itu baik. Nah, kan begitu. Cuma mereka itu tidak mau menerima ajaran yang kamu bawa, dan termasuk Al-Quran yang kamu bawa itu. Begitu, Pak. Walakinnadz zalimina, dan akan tetapi orang-orang yang zalim itulah bi ayatillahi, terhadap ayat-ayat Allah, yajhaduna, mereka yang mengingkari. Jadi yang diingkari itu ayat-ayatnya Allah. Kalau sosok Nabi Muhammad diterima, kan begitu. Mau didelei salah nih, gak tahu salah belas ya Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad tidak pernah salah dengan siapapun, bersahabat, nggak pernah benci dengan siapapun. Wong musuh lu di sepuro, Nabi Muhammad tak uswisan. Jadi Nabi Muhammad itu gak iso, Pak. Masih orang kafir itu mencari kesalahannya, Nabi Muhammad itu tidak menemukan. Jadi pada dasarnya secara kepribadian mereka itu menerima, cuma mereka itu menolak ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan termasuk Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Lah karena menolak ajarannya, ya sudah barang tentu menolak seluruhnya, kan begitu. Ya kan begitu. Kan nggak bisa kan hanya menerima sosok seorang nabinya tapi dia tidak mengikuti ajarannya, kan tidak bisa. Tuh. Ya, jadi seperti itu. Walaqad kudzibat, walaqad, dan sungguh benar-benar, walaqad, dan sungguh benar-benar kudzibat, telah didustakan, rusulun, seorang rasul min qablika, dari sebelum kamu Muhammad. Fasobaru, lalu mereka para rasul yang didustakan oleh kaumnya itu mereka bersabar, ala ma kudzibu, atas apa yang mereka dustakan. Wa udzu, dan mereka disakiti, hatta atahum, sehingga datang kepada mereka nasruna, pertolongan kami. Wala mubaddila, dan tidak ada pergantian satupun li kalimatillahi, untuk kalimat-kalimat Allah yang sudah Allah tetapkan. Walaqad, dan sungguh benar-benar ja'aka, telah datang kepadamu min nabail mursalin, dari sebagian berita para rasul sebelum kamu. Ayat ini ada litasliyah untuk Nabi Muhammad. Artinya apa? Memberikan penghibur kepada Nabi Muhammad. Muhammad, kalau kamu sekarang bersedih hatimu karena
didustakan oleh kaum-kaummu Muhammad, sungguh telah didustakan para rasul sebelum kamu. Itu maksudnya. Didustakan oleh kaumnya, disakiti oleh kaumnya, sama Muhammad dengan yang kamu rasakan selama ini. Dengan yang kamu rasakan seperti ini sama dengan yang dialami oleh rasul-rasul sebelum kamu. Bagaimana kita seringkali mendengar sejarah tentang Nabi Nuh. Nabi Nuh itu diutus oleh Allah berdakwah di kaumnya 950 tahun. 950, Pak. Umurnya berarti lebih dari itu. Kan begitu ya. 950 tahun. 950 tahun itu dakwah itu mek oleh wong 80. Coba. Yang beriman dan mengikuti ajaran Nabi Nuh mek 80 wong, Pak. Berarti setahun oleh piro itu. Lah, 950 tahun diutus ya berdakwah mendampingi kaumnya. Mek oleh wong 80. Masya Allah. Makanya sampai pada puncak wis cara bahasa kita itu puncak kejengkelan ya. Puncak kejengkelannya Nabi Nuh wis ndonga nang ngone pangeran. Sudah ya Allah, saya engkau utus sudah sekian lama, tapi yang ikut saya dan membenarkan dakwah saya juga cuma segitu. Karepmu terus ya apa Nuh? Sudah terserah engkau saja ya Allah, habisi saja mereka. Kan begitu, Pak. Oh begitu. Kalau begitu Nuh, sebelum aku mendatangkan adab, kamu buat perahu dulu, buat kapal dulu Nuh. Nah, kapal dibuat, orang-orang tambah nemen. Oh, Nuh ini tambah gila ya. Di padang pasir yang seperti ini malah buat perahu. Katanya diambang no nanti. Rono ya gak ono Suramadu ya. Tambah digila-gilakan. Ya terus akhirnya prosesnya terus sampai jadi dalam bimbingan Allah. Ya jadi bapak perkapalan dunia itu ya Nabi Nuh itu, Pak. Waktu itu di muka bumi belum ada orang yang membuat perahu atau kapal. Ya Nabi Nuh itu satu-satunya atas bimbingan Allah, ya. Nah setelah itu baru banjir bandang didatangkan. Sudah terus seperti itu, ya. Ya juga nabi-nabi yang lain mendapat cobaan dan penderitaan yang sangat besar. Ya, oleh karena itu kamu jangan bersedih dengan perbuatan kaummu yang mendustakan kamu, karena rasul-rasul terdahulu juga sama mendapatkan perlakuan yang sama. Itu Nabi Nuh, belum Nabi Ayub berdakwah wis gak diparingi pengikut, malah diuji oleh Allah sakit selama 7 tahun. Coba, bahkan sampai diasingkan dari perkampungan karena sakitnya menjijikkan. Wow, tambah nemen, Pak. Jadi rasul-rasul yang mendakwakan agama Allah itu ya seperti itu perjalanannya. Itu Nabi Ibrahim dakwah menghadapi kaumnya, rakyat Babilonia, Raja Namrud yang zalim, sampai Nabi Ibrahim dibakar. Kan begitu, Pak? Ya wis dibakar, pasrah kepada Allah, wis mati bisa niki wis gosok. Lah kobaran api sebegitu besarnya wis dustakan oleh kaumnya. Ya. Maka Nabi Ibrahim dalam satu riwayat doanya Nabi Ibrahim itu kalimat sakti yang dibaca oleh Nabi Ibrahim itu hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan kalimat ini termasuk kalimat yang dibaca oleh pasukan perang Badar, Pak. Tatkala orang kafir, tatkala orang Islam hitungannya sedikit dan persiapannya juga minim, sedangkan orang kafir itu jumlahnya wis akeh, persiapannya karo-karuan, tapi Nabi Muhammad mengubarkan hati orang-orang Islam dengan membaca kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, maju terus hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Nah, Nabi Ibrahim juga begitu, Pak.
Wis pasrah mbek Allah. Itu kalimat pasrah, Pak. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Itu nek cara Jawa ning kula pasrahaken panjenengan Gusti. Kula pasrahaken panjenengan nasib kula wis entek-entekan wis. Apa jare Gusti Allah wis. Nah, itu Pak. Akhirnya Allah berfirman kepada api, Kul ya narukuni bardau wa salaman ala Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api, Allah berfirman kepada api, Kul ya narukuni, wahai api, jadilah kamu bardan, dingin, ojo panas, wa salaman ala Ibrahim, selamatkan Ibrahim. Oh, maka api yang sepanas itu dan sebesar itu tidak sedikit pun menyentuh kepada badan Nabi Ibrahim. Nah, ya seperti itu. Ya, jadi ayat ini adalah tasliyah, penghibur kepada Nabi Muhammad, di mana Nabi Muhammad dalam tengah-tengah dakwanya dirundung kesedihan karena kaum kafir Quraisy tidak mau mengikuti, selalu mendustakan, selalu menyakiti, selalu mencemooh dan lain sebagainya. Lalu ayat ini diturunkan, Muhammad, kamu gak usah bersedih. Kalau kamu didustakan oleh kaummu, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu juga sudah didustakan oleh kaumnya. Mereka disakiti, ya mereka didustakan dakwanya. Wa'udhu hatta atahum nasruna, sampai datang pertolongan kami. Tapi jangan khawatir Muhammad, rasul-rasul yang didustakan, disakiti oleh kaumnya itu pasti aku selamatkan, pasti aku lindungi, kan begitu. Pasti aku lindungi. Wala mubaddila li kalimatillah, dan tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Maksudnya apa? La mubaddila li kalimatillah itu maksudnya ketetapan-ketetapan Allah, janji-janji Allah, mulai dari dulu zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti tidak ada perubahan. Sunnah-sunnah Allah yang berlaku di muka bumi dan alam jagat raya ini semuanya tidak ada pergantian dalam sunnah Allah itu, Pak. Tidak ada yang diganti oleh Allah. Walaupun Nabi dan Rasul itu berganti-ganti, tapi sunnatullah, ketetapan Allah yang sudah Allah tetapkan mengenai takdir, mengenai janji, ancaman, ya, surga, neraka, datangnya hari akhir dan lain sebagainya, semuanya tidak ada perubahan, sama. La mubaddila li kalimatillah, tidak ada pergantian terhadap kalimat-kalimat yang sudah Allah tetapkan di Lauhil Mahfuz untuk sunnatullah yang ada di jagat raya. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, dan sungguh benar-benar sudah sampai kepadamu berita tentang rasul-rasul sebelum kami. Wa ingkana, dan jika ada kaburo, merasa berat, alaika, atas kamu Muhammad, i'raduhum, perpalingan mereka, jika penolakan mereka menjadikan hatimu berat, fa inistata'ta, maka jika kamu mampu, anta betagia, untuk mencari nafakon, lorong atau lubang, fil ardi, di bumi, ausulaman, atau kamu bisa membuat tangga yang bisa naik fis samai, naik ke langit, fataktiyahum, ya, lalu kamu dapat mendatangkan mukjizat-mukjizat yang diminta oleh mereka, biayatin, dengan bukti-bukti kerasulanmu, walau sya'allahu, jikalau Allah menghendaki, la jama'ahum, pasti Allah mengumpulkan mereka alal huda, mereka semuanya mendapat petunjuk. Fala takunanna, maka sekali-kali kamu jangan menjadi minal jahilin, seperti orang-orang yang bodoh. Jadi ayat ini maksudnya begini, Nabi Muhammad itu karena orang yang hatinya bersih, perasaannya juga bersih, rasa ibahnya itu luar biasa, kasih sayangnya itu tinggi. Jadi ketika melihat kaumnya yang masih saja dalam kemusyrikan, walaupun tiap hari sudah diajak, masih saja dalam penjembahan terhadap berhala, Nabi Muhammad itu sedih, Pak. Sedih memikirkan itu loh, Pak.
sakno nek dheweke tetap begitu masuk neraka. Itu Nabi Muhammad, Pak. Jadi begitu. Nah, terus seringkali orang kafir itu masih saja mengatakan begini, Muhammad, kalau kamu itu nabi, mana bukti mukjizatmu? Nah, pasti begitu. Mereka itu pasti membandingkan, Pak. Membandingkan dengan rasul-rasul terdahulu yang diberi mukjizat secara hissi oleh Allah, secara indera. Ya. Jadi mereka membaca sejarah kayak Nabi Musa itu dua tongkat bisa dilempar menjadi ular, kan begitu kan? Terus dipukulkan laut terbelah menjadi dua, kan begitu? Terus air dipukul memancar 12 mata air, nah, gitu. Terus Nabi Isa misalnya ada orang sakit buta mata diusap ya bisa melihat. Orang sakit kusta diusap tok bisa waras. Bahkan Nabi Isa itu orang yang sudah meninggal beratus-ratus tahun ya dihidupkan atas izin Allah. Tapi semuanya atas izin Allah, bukan karena kesaktian Nabi Isa. Nabi Isa sama dalam sisi kemanusiaannya, sama seperti kita manusia biasa, cuman diberi wahyu oleh Allah dan dititipi mukjizat. Tapi mukjizat itu titipan dari Allah. Nah, karepe wong-wong kafir Mekah itu juga seperti itu. Endi bukti mukjizatmu itu Muhammad? Padahal Allah memberikan nabi mukjizat itu bukan seperti mukjizat yang Allah berikan pada rasul-rasul terdahulu. Ya, karena waktu itu ilmu pengetahuan sedang berkembang, lagi orang sudah berkembang ke arah syair, ke arah syair dan sastra, kan begitu kan? Ke arah syair. Maka seringkali mereka orang Arab jahiliyah itu kan mengadakan lomba syair. Sing syaire paling apik nggih bait-bait syair siiran cara Jawa iki. Ya, siiran sing paling apik itu nanti diabadikan, ditaruh di kanan kiri Ka'bah. Yang di kanan kiri Ka'bah itu sudah terpasang beberapa patung di situ, Pak. Jadi Ka'bah itu dulu ketika jahiliyah ya penuh dengan patung. Nah, sing syaire paling apik ya diabadikan di situ, Pak. Nah, oleh karena itu Al-Qur'an datang itu dengan sajian sastra kan? Gaya bahasanya kan gaya bahasa sastra. Kan begitu kan? Nah, itu adalah mukjizat. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ikabe. Ya, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Akhiran ayo akabe. Nah, itu namanya sastra. Dan di surat-surat yang lain. Jadi itu mukjizatnya Nabi Muhammad ini adalah berupa Al-Qur'an yang di dalamnya penuh dengan ilmu pengetahuan dan masa berlakunya sampai hari kiamat. Mereka tidak menyadari itu. Kalau mukjizatnya Nabi Musa hanya berlaku saat beliau diutus menjadi rasul. Sekarang, ya sekarang apa-apa nih tongkatnya Nabi Musa di Hagia Sophia sana. Misalnya kok jenengan gowo ngalor ngidul, ya kalau apa-apa, masa berlakunya sudah habis. Ya cuma saat itu saja diizinkan oleh Allah. Setelah itu sudah tidak ada. Sudah habis masa berlakunya. Semua mukjizat yang Allah berikan kepada para nabi, masa berlakunya sudah habis ketika kerasulan itu sudah usai. Betul. Makanya mukjizatnya Nabi Isa, yo sahabatnya pun, pengikut setianya pun ya gak ada yang mewarisi, yo tidak bisa. Tapi mukjizat Al-Quran ini berupa kandungan ilmu pengetahuan dan masa berlakunya sampai hari kiamat. Nah, ini yang tidak disadari oleh mereka orang-orang Quraisy jahiliyah waktu itu. Nah, kemudian Nabi Muhammad ditawari karo Allah. Wis saiki ngene Muhammad, nek awakmu iso
nekakno mukjizat sing dijaluk karo kaum Quraisy iku. Awakmu nek iso ndelek lorong nduk gone bumi, wis ndolek utawa awakmu iso gawe ondo sing iso nyampe langit kanggo mbuktekno permintaane kaummu, gak apa-apa, silahkan kalau kamu mampu, kan begitu. Fatatiyahum bi ayah, lalu kamu dapat mendatangkan mukjizat seperti yang diminta oleh kaummu itu. Silakan kamu membuat lubang di bumi, masuk ke dalaman bumi, atau kamu membuat tangga sampai nyampe langit, sehingga kamu mendapatkan apa mukjizat yang diminta oleh kaummu, bisa mendatangkan. Tentu tidak akan bisa. Nah, wis ngono Muhammad, sudahlah, gak usah kamu menjadi sedih atas sikap mereka yang mendustakan kamu. Kewajibanmu hanyalah menyampaikan. Urusan mereka dapat hidayah, sadar mengikuti kamu, yaitu urusanku. Gak perlu kok pikir. Walau sya'allahu la jama'ahum alal huda. Nek aku menghendaki Muhammad, tak kumpulno kabeh kaummu, tak kei hidayah kabeh, iso aku. Gitu Allah. Ben awakmu gak sedih. Tak kumpulno kabeh kaum Quraisy jahiliyah, mari ngono tak kei hidayah kabeh, mari ngono mengikuti kamu semuanya, tunduk kepada kamu. Aku bisa. Tidak ada sulit bagi aku sebagai Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kan bukan itu yang aku maksud dari Allah. Karena mereka sudah aku beri akal pikiran, mereka sudah aku beri hati, mereka sudah aku turunkan kamu Rasul, sudah aku turunkan wahyu. Dengan wahyu yang turun ini, mestinya dia menggunakan akal sehatnya, sehingga dia mampu memilih mana yang benar dan mana yang salah. Gitu loh. Mana yang salah? Ya. Terus lagi, entah demikian Muhammad, andaikan kamu menuruti mereka, juga mereka tidak akan mengikuti kepada. Wong itu cuma delek-delek alasan supaya dhewek niku gak beriman kepada kamu, tetap mengikuti agama nenek moyang mereka. Oleh karena itu, fala takunanna minal jahilin. Jangan kamu menjadi seperti orang-orang yang bodoh itu. Cara berpikirnya itu loh Pak, jangan seperti itu ya. Karena mereka itu tanya kamu tentang mukjizat itu bukan asli bertanya, cuma kepengen menghindar supaya dia tidak beriman kepadamu, itu saja. Jadi dolek alasan. Padahal kalau membaca sejarah betul, itu Nabi Muhammad dikai mukjizat kedua-duanya. Mukjizat berupa materi, maksudnya bisa dilihat, hissi, indrawi, dan mukjizat berupa ayat dalam Al-Quran ini. Karena Nabi Muhammad sering kan, seperti makanan yang sedikit bisa menjadi banyak, itu kan sudah sering kita dengar kan, begitu kan. Terus Nabi Muhammad itu termasuk lagi pada suatu hari Nabi Muhammad itu ketemu cucunya Hasan Husain. Hasan Husain itu kan cucunya, anak daripada Sayyidina Ali. Kan gitu guys. Pada suatu hari Rasulullah kepengen sambang nanggone cucune, ternyata cucunya sedang menangis. Kedua-duanya, Hasan Husain itu menangis Pak. Nabi Muhammad takok, "Lapo kok nangis iki?" Sayyidina Ali jawab, "Ya Rasul, sejak kemarin belum makan." Sebagai seorang mbah, waduh ya Allah. Nah, memang Sayyidina Ali itu menantunya yang hidupnya sangat sederhana, ya. Lalu Rasulullah dolek duit itu Rasulullah buruh nimbo air di salah satu rumah orang Yahudi Pak. Nimbo Pak air, jadi ngisi jeding nimbo. Setelah itu Pak sudah pekerjaan dilakukan, tinggal terakhir itu
ternyata timbulnya itu talinya putus terus kejegur Pak. Ya, Rasulullah dimaki-maki gak karuan, wis gak digaji dimaki-maki. Gitu Pak. Dimaki-maki. Tapi belum tahu kalau itu Rasulullah, belum tahu. Kan gitu Pak. Akhirnya Rasulullah terus begini aja. Gini saja, saya tanggung jawab kok untuk mengambil timba yang ada di dalam. Orang Yahudi mengumpat-umpat Pak. Dengan apa? Dalam sekali itu. Dari mana kamu tali? Wow, dan lain sebagainya. Ya, tapi saya tanggung jawab. Pasti akan saya ambil Pak. Wah, setelah itu Nabi Muhammad itu Pak, tangannya dikenekno tok Pak. Timba yang di kedalaman sana itu naik ke atas nyampe kepada tangan Muhammad terus kemudian ditarik. Ini sudah berhasil. Loh, pakai apa kamu? Pakai apa kamu? Sudah, yang penting kan timbanya sudah sudah saya pegang. Berarti kan sudah selesai pekerjaan saya. Kemudian Nabi Muhammad dapat umpan terus dibawa pulang. Nah, sampai seperti itu. Lah itu kan mukjizat. Wong cuma tangannya gini dong, timbo itu. Nah, itu mukjizat. Lalu Wakilah dalam cerita itu akhirnya ketika Nabi Muhammad itu dalam perjalanan ditututi karo wong Yahudi tadi. Ditanya, "Siapa kamu? Siapa kamu?" Akhirnya Muhammad, "Siapa Muhammad? Saya ini Rasulullah." Langsung dia ikrar di situ dan masuk Islam. Nah, jadi mukjizat-mukjizat seperti itu kan ya dilakukan oleh Rasul. Cuma tidak ditulis di Al-Qur'an karena yang terbesar bukan itu, gitu loh. Makanya orang-orang kafir Quraisy itu mukjizat-mukjizat yang kecil itu tidak diakui karena tidak ditulis. Akan tetapi mukjizat Nabi Musa seperti tongkat, bisa menjadi ular, bisa lautan terbelah, batu dipukul 12 mata air mancar, semuanya ada ditulis. Itu saja bedanya. Nabi Ibrahim dibakar juga ditulis. Banjir bandangnya Nabi Nuh juga ada dalam Al-Qur'an. Nah, karepe wong kafir Mekah itu, wong Yahudi hidup di zaman Nabi Muhammad ya seperti itu. Kenapa tidak Allah tulis? Karena itu bukan mukjizat yang terbesar. Mukjizat yang terbesar ya Al-Qur'an ini, gitu loh. Itu ya mukjizat tapi kecil nilainya, cuma gitu itu. Dan masa berlakunya juga cuma itu saja. Tapi kalau Al-Qur'an ini berupa kandungan ilmu pengetahuan untuk mengatur segala aspek kehidupan, kan begitu kan? Petunjuk kepada jalan kebenaran, dan masa berlakunya adalah panjang sekali sejak diturunkan sampai hari kiamat. Inilah satu-satunya petunjuk yang menuntun kita untuk menuju hidup bahagia dunia akhirat. Nah, gitu loh. Nah, ini yang tidak diketahui oleh orang kafir Quraisy. Yes, dipadakno gak koyo nabi-nabi dhisik wis ngono tok wis. Nah, padahal ya Nabi Muhammad juga diberi mukjizat-mukjizat seperti ya, karena tidak ditulis dianggap itu dongeng biasa begitu saja. Yang diakui ya yang nabi-nabi terdahulu. Barangkali ada yang tanya kan, monggo. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang sesungguhnya Rasulullah sudah tetapi mereka orang-orang yang itu seharusnya belajar dusta dan penganiayaan agar Yahudi tidak mereka sampai dengan perbuatan Allah agar tidak sampai. Jadi sebenarnya mengapa dalam masalah itu kok sebagai pilihan Islam, tetapi mereka meninggalnya itu malah berbunuh ya, seperti Abu Bakar meninggalnya dengan berjuang, Umar bin Khattab meninggal karena dibunuh
dulu ketika sholat subuh, Nggih. kemudian Utsman meninggal Nggih. dipukul, kemudian Ali itu meninggal Nggih. dipukul. Nah ini maksudnya di sini Allah menjelaskan bahwa mereka orang Nabi dan masalah itu sabar sampai dengan pertolongan, tetapi mereka kok meninggalnya, mereka hanya menolong agama, tapi ternyata mereka dibunuh. Jadi maksudnya pertolongan Allah itu maksudnya dalam hal jiwa mereka atau agamanya itu juga dicatat, supaya ini memberi bekal kita sebagai orang yang dakwah di zaman akhir ini yakin gitu bahwa pertolongan Allah pasti memberikan penanganan buat si pendakwah itu. Mungkin bisa ada penjelasannya. Oke. Jadi yang pasti Allah itu pasti menolong para rasulnya yang memperjuangkan agama, dan bahkan ya orang-orang soleh yang memperjuangkan agama itu pasti ditolong oleh Allah. Nah, tapi ini ya, kalimat ditolong itu kadang ditolong fisiknya plus agamanya, terus kadang ditolong agamanya, artinya mereka itu sampai bisa memperjuangkan agama Allah sampai titik darah penghabisan, sampai ajal apa itu merenggutnya atau menjemputnya begitu. Nah, urusan ajal, urusan sababiyah ajal ini tidak ada kaitannya dengan memperjuangkan agama Allah. Jadi yang jelas ditolong oleh Allah, tapi urusan ajal ini tidak bisa dikaitkan dengan memperjuangkan agama Allah, karena banyak sekali para sahabat itu yang ingin mati di medan pertempuran saat berperang, tapi tidak semua terjadi. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman itu orang-orang yang ketika berperang pasti di depan barisannya. Ya juga kepingin, ya dia itu ingin mati syahid, tapi ternyata sababiyah kematiannya bukan di situ, tetapi dibunuh orang. Nah begitu Pak, sababiyahnya bukan di medan peperangan, tapi di tempat lain. Nah itu tetap ditolong oleh Allah, karena justru Allah memberikan kamu mati dengan cara begitu, itu Allah ingin langsung memasukkan surga kamu. Jadi masuk surga itu ya karena jalaran teko dibunuh itu Pak, karena memperjuangkan agama Allah, gak jaluk mati syahid di medan pertempuran, gak dikei tapi dikei jalan liyo dibunuh. Nah, tapi nanti sampai sama-sama masuk surganya. Nah, kan begitu ya. Ya, jadi ada orang yang kadang tanpa sakit langsung meninggal, ada tidur langsung bablas, ada orang sakit berpuluh-puluh tahun, bertahun-tahun baru meninggal. Nah, maksudnya apa? Itu maksudnya Allah. Kenapa ini diberi sakit, ini tidak? Jadi Allah itu ingin memasukkan surga orang ini, tapi supaya dosa-dosanya terhapus semua, saya beri rasa sakit sekian dulu, baru setelah itu berajal. Nah, seperti itu. Maka kalau kita tahu bahwa memang Allah itu kepengen mlebokno swarga wong iki, tapi carane lewat itu. Begitu. Ono sing kepengen mlebokno swarga tapi carane lewat itu. Jadi kalimat ditolong itu tetap bahwa dia sampai akhir ajal, dia tetap dalam memperjuangkan agama Allah, imannya tidak berubah, niat memperjuangkan Allah tidak berubah. Lalu Allah memberikan hadiah meninggal dengan cara seperti itu, biar Allah juga dengan mudah pula
untuk memasukkan surga. Begitu. Ngoten, Pak. Nggih. Ya. Betul. Nggih. Ya, jadi bukan berarti misalnya terus mati ditabrak wong terus dianggap divonis elek. Enggak. Ya justru dengan cara itu Allah memasukkan surga. Jadi gitu nggih. Nah, gitu. Ya. Jadi itu yang dilakukan oleh Rasul, dan berarti begini, kesimpulan kita berarti begini. Kalau di dalam ayat-ayat yang kita kaji, semua para rasul yang mendakwakan agama Allah itu mendapat rintangan yang begitu dari kaumnya. Maka kita yang mendakwahkan agama Allah itu juga ada saja rintangannya, gitu. Tapi tentunya tidak seberat rintangan yang dihadapi oleh para nabi zaman dahulu. Nah, mungkin yang terjadi di kita saat ini adalah ya kadang ono ae, kadang kita sudah berusaha ikhlas ya ngerewangi agama Allah, tapi kadang-kadang ono celetukan omongan-omongan sing ganahi ati panas iku ono. Wonten apa mboten? Ini sudah dialami di berbagai tempat, Pak. Kadang-kadang kowe wis nggowo wis ikhlas. Ono sing komentar gak enak ya. Nah, ini bagian dari, ya itu loh, Pak. Bagian dari rintangan-rintangan ini. Wis anggap aja lah rintangan dakwah. Gak usah motung. Jenengan nek motung, wis gak tahan banting berarti. Oh, nabi-nabi dhisik didustakan koyo ngene. Kanjeng Nabi gak lapo-lapo kok jenengan krungu omongan gak enak mundur. Kan begitu kan, Pak. Akhirnya mari ayat ini kita bawa gitu loh. Kita bawa ke dalam memperjuangkan agama Allah saat ini gitu loh. Ya, saat ini. Saya yakin rintangan yang kita hadapi tidak seberat yang dihadapi oleh nabi-nabi terdahulu. Nabi-nabi terdahulu itu ya fisik, Pak, direntangi, gak karo-karuan, didustakan, disakiti. Ya sekarang paling ya omongan itu lah. Yang banyak terjadi loh ya. Paling omongan itu. Ya wis anggap aja lah iki wis kerikil-kerikil kecil dalam kita memperjuangkan agama Allah. Wis gak usah mundur, gak usah mutung. Apa waris Nabi kok mutung? Kan begitu. Wis anggap aja iki wis ya irama dakwah ya ngene iki. Gak enek dakwah mulus itu, Pak. Gak ada, wis ono ae sing komentar, wis gak apa-apa, wis gawe jamu ae wis. Ya gitu loh. Gawe tambah memperkuat kita. Iya, harus itu. Nek gak ono ya krungu omongan ngene mundur, krungu omongan ngene motung, ya gak sido berjuang lagi. Ngoten nggih? Ya, mudah-mudahan kita diberikan kekuatan, ya, kekuatan iman, akidah kita untuk tetap memperjuangkan agama Allah. Walaupun ada rintangan berupa apapun, kita tetap bismillah lillahi ta'ala memperjuangkan agama Allah. Kan gitu nggih? Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.